Halo sob, kembali lagi bersama gua Adian. Kebenaran kita kedatangan tamu dari Sangalaki, itu bersama Bang Ai. Di bulan-bulan ini corona ternyata belum selesai juga. Gua batal ke Argopuro dan juga mau ke Renjani. Demi kebaikan dan demi kesehatan kita semua, pun kita lagi masih di rumah aja gitu kan. Mungkin kita sharing sebagai refreshment kali ya gitu, mengingatkan lagi gitu. Apa sih perlengkapan kecil atau alat-alat, saya sebut sih itu essential tools ya. Jadi kayak apa sih perlengkapan dasar atau perlengkapan sebenarnya ini individu bang gitu. Jadi teman-teman yang berkegiatan itu individu itu di dalam ranselnya dihimbau sih harus ada ya, essential tools. Apa ribet banget ini ngomongnya gue. Ya pokoknya alat penting sebenarnya. Itulah bahasanya lah sih. Dari dulu cuman inget ada satu kutipan ya gitu kan, prepare for the worst gitu. Jadi selalu bersiap untuk keadaan-keadaan yang memang di luar kehendak gitu kan. Jadi sebenarnya bukannya tidak, mungkin teman-teman tahu tapi mungkin ada yang meremehkan atau mungkin mengandalkan karena ini berangkat sama teman-teman lain, sama tim gitu kan. Jadi ada yang mengandalkan, padahal itu baiknya dibawa masing-masing itu membawa per individu gitu. Betul. Karena hal itu juga bakal kita perlukan pribadi sendiri. Manakala ada keadaan terdesak jauh dari tim lain atau dari rekan sejalan gitu perjalanannya, itu dia bisa mandiri gitu. Ya benar, seperti pengalaman gua waktu di Gunung Cermai itu kan. Jadi gua tertinggal sama teman gua. Itu gua nggak megang sama sekali entah pisau, korek, sore dan dingin gitu kan. Pada saat gua mau bikin air panas itu nggak ada korek sama sekali gitu. Bener hal sepele tapi ternyata penting banget sob. Iya. Jangan pernah nyepelein hal yang kecil gitu kan. Jangan khawatir atau jangan takut untuk membawa beban yang atau membawa perlengkapan itu karena bobotnya berat gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah penopang atau penunjang kita ketika di lapangan gitu loh. Kalau kita berkegiatan sudah pasti bawa prepare dong, persiapan bawa logistik, air gitu kan. Alat masak segala macamnya. Nah, yang menunjang dan untuk pribadi itu dalam keadaan terdesak atau di luar dugaan kita, mungkin multi tools atau pisau-pisau gitu atau bilah-bilah yang bisa untuk kita gunakan sebagai alat potong, sayat, tebas kayak gitu-gitu. Ini hanya beberapa aja sebagai contoh gitu kan dalam keadaan kita berkegiatan di lapangan. Mungkin di satu tempat ini di Westback tuh bisa kita siapkan. Ini salah satu yang wajib nih bang, cord atau lanyard atau tali ya. Tali yang mungkin umumnya atau cukup ideal kalau menurut saya tuh yang ukuran 4 mili. Ini banyak ditemuin kok di toko-toko gitu kan. Jadi kayak di arah ini gitu. Variannya banyak. Ini biasanya kalau saya pribadi pengalaman ya, maksudnya selalu minimal bawa itu 10 meter dalam satu untayan, dan itu nggak perlu dipotong-potong. Yang penting kita belajar simpulnya. Mungkin 5-10 jenis simpul yang tidak perlu harus memotong tali ini. Sebenarnya jadi 10 meter itu untuk bikin sheltering ya, untuk bikin shelter bisa gitu kan. Kayak flashit juga ya kan. Tali jerat bisa untuk trap ya. Terus untuk hal lainnya lah. Ini tali penting, tali ya gitu. Terus yang tadi dibilang korek pengalamannya gitu kan. Korek banyak ragamnya. Ada yang gas, mungkin dalam setiap hari gitu kan. Ada yang juga yang biasa gitu kan. Yang biasa nggak apa-apa gitu. Ya, ini ada yang elektrik dengan magnet gitu kan. Tapi ini kayaknya api gitu. Ini bisa untuk memotong bahan benda kecil nih gitu kan. Ini bisa digunakan juga di lapangan gitu kan, dan ini tempatnya aman lah kalau hujan lah gitu kan, dengan suhu dingin juga masih aman. Penting juga itu. Nah, bisa didapatkan juga di toko ini. Tali, sumber api, ini yang artifisial ya gitu. Nah kalau satu yang nggak kalah penting, ini whistle. Oh iya. Whistle atau peluit ya. Ini tanda kalau kita nyasar juga ya, signal gitu kan. SOS. Ini banyak ragamnya, bentuknya segala macamnya. Ini bentuknya dari kayaknya keras besi ya atau alloy ya. Ini di dalamnya ada ini yang penting juga gitu. Ada ferro
Nah, betul. Ternyata ini bisa Satu set ya. satu set SLS. ini untuk darurat penting banget. Iya. Wadah ini pun bisa kita masukin tinder atau Kapas atau yang serbuk yang mudah terbakar ya. mudah terbakar. Ini bisa kita pergunakan, tinggal digesekkan gitu kan. Ini useful banget, manfaat banget, penting. Nggak berat juga kok ini. Betul. Balik ya, Bang. Itu emang sengaja dibalik Bang. Oh. Biar sekarang kita begal. Terus ada satu set, ini cukup penting gitu. Cuman kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa siasatin dengan yang lain. Tapi ini ada produsen yang menciptakan ini gitu kan. Snack bite ya ini untuk first aid racun gitu ya. kan. Jadi snack bite first aid ini pertolongan pertama darurat ketika kita tersengat atau tergigit oleh ular atau hewan-hewan yang berbisa atau yang memang ya cukup bahaya lah gitu kan. Di sini ada alatnya. Mungkin alatnya kayak bekam Bang ya. Kayak bekam terus ini ada kasa sterilnya. Ada kasa Jadi sterilnya. sebelum ini ini ada tali untuk ada rubbernya juga Rubbernya untuk untuk menghentikan persebaran racunnya biar nggak terlalu ke jantung juga gitu kan. Betul pencegahan ini. Lain kesempatan kita bahas gitu kan. Sebenarnya ada medipack kit, ada satu tas itu medis pribadi juga. Itu penting, harus setiap individu itu harus bawa gitu kan. Kita ada obatan luar kayak misalnya ada kasanya, ada band-aid-nya gitu kan. Oh iya, sport kit yang pribadi gitu. Betul. Terus ada obat-obatan dalam kalau kita berkegiatan, dalam, gitu kan. kenali kelemahan kita sendiri gitu kan. Pencegahan itu penting. Gitu, Bang. Ini juga nih, ini bisa buat survival kit ya dalam keadaan darurat. Ini kita Ini buat ada wire saw, ini gergaji gitu. buat motong ya. Betul, gergaji tapi kawat ya Bang ya. Iya, ini bentuknya, kawat. gitu. Ini dalam keadaan darurat kita bisa gunakan itu untuk memotong kayu-kayu gitu kan. Ini asal jangan disalahgunakan ya. Takut ke leher main. bahaya. Ini lumayan, jadi gue pernah pakai ini juga nih. Jadi ada batang yang kering, cantelin, gesek aja. Tapi memang lumayan lama sih dibandingin sama ini juga penting nih. Ini ada folding saw, ragam bentuk, ragam ukuran banyak gitu kan. Ini contoh aja, lumayan besar, berapa inch. Wah, ini sekalian bisa buat bangun rumah kayaknya nih. Ya, gitu. Ini cukup penting. Satu lagi mungkin bilah yang agak besar ya Bang ya. Ya mungkin ukuran bayonet ya, gitu kan. Yang 23 cm Iya, gitu 20 kan. sentian ya. Betul. Nggak lebih dari 1 jengkal biasanya dia. Gitu. Terus golok. Lagi-lagi kita harus mengingat kemana tujuan kita gitu. Alat apa yang akan kita persiapkan untuk ke medan tersebut gitu. Jadi kita udah pasti harus bersiap-siap gitu. Mungkin kalau yang di lapangan ini yang ada nih Bang nih. Iya. Segini, tapi sebenarnya banyak masih berderet lagi. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan bedah sebenarnya apaan aja sih dari jenisnya, fungsinya gitu kan. Terus sampai ke detail-detailnya yang kita akan bahas lagi gitu. Terus tadi Bang Adi udah ngebahas tentang apa tadi perlengkapan yang di perkotaan. Perkotaan ya, urban buat kita yang di kota itu yang sering terlupakan. Kadang-kadang betul. perlu tuh. Nah, ini apa nih Bang? Nah. Kayaknya boleh dipinjam nih. boleh. Tapi dipinjam untuk diketahui selanjutnya harus memiliki. Ini cukup penting nih Bang nih. Tadi kan saya udah ngejelasin nih yang untuk di lapangan gitu kan. Untuk di hutan, ke gunung gitu kan. Ini untuk di lapangan tambahan. Nah, kalau ini yang saya bawa tiap hari Bang di tas. Oh. Kalau ganti tas pun ini selalu pindah juga Bang. Jadi ini sebenarnya everyday carry ya. Everyday carry. Jadi perlengkapan atau apa sih penunjang ya, tools yang sewaktu-waktu saya butuh itu sudah siap. Everyday carry ini sebenarnya bisa juga kita pakai buat di outdoor juga sih sebenarnya Sob. Bisa. Ya. Ini kalau ke lapangan atau ke hutan, alat-alat lapangan tadi ditambah dengan tools atau satu pouch ya, kalau saya dibikin di manage tuh per pouch gitu loh. Ini pouchnya yang bilah-bilah, ini pouch yang untuk kebutuhan apa. Jadi ada beberapa pouch di dalam ransel. Iya.
Jadi kita biar gampang memilahnya, ngambilnya Betul, juga ya. betul. Biar enggak, itu kadang-kadang kita ke satu pot itu kita masukin semua, ternyata wah kita mau ambil itu agak ribet nih Pak. Ya, jadi kita manage lah, ada beberapa pot yang pot memang kita sendiri yang tahu gitu Iya. loh. Kita manage ini. Nah selain ini apa lagi nih? Nah, ini kan multi tools ya, mungkin teman-teman tahu nih multi tools nih yang ada tang, ada pisau, ada gunting gitu kan. Ini yang selalu nih. Jadi kalau secara fungsi mungkin tahu ya, Bang ya? Iya. Oh, gue jadi inget film ini ya. Inget Apa ya? filmnya Gepper Sob. Iya, betul. Jadi ini multi tools itu ya banyak kegunaannya gitu kan, ketika memang butuh dalam kita ngebenerin elektronik, ngebenerin listrik, kita butuh Atau tang, kita di ini jalan bawa kendaraan bermotor, gitu betul. kan. Kita mau motong kabel di motor, memotong apa, atau mau set kemasan makanan atau apa, di sini bisa. Jadi sebenarnya alat serbaguna sih gitu kan, dibilang multi tools gitu kan. Ini juga ada nih, ini selalu tiap hari sih gitu. Ini folding knife ya, atau pisau lipat Iya. gitu. Tapi ini nggak lebih dari 20 cm kan? Masih aman. Aman ya? Kalau benturan dengan apa, bukan benturan sih, maksudnya regulasi yang ada di negara kita Iya. gitu. Ini masih aman. Masih aman gitu. nih. Dia nggak lebih dari 20 cm. Bilahnya pun Iya. nggak lebih dari 10 cm gitu. Bilanya nggak lebih dari 10 cm. Ah. Tapi kadang-kadang ini suka dipertanyakan juga. tapi Betul, tinggal kita kalau kalau saya pribadi sih mensiasatinya satu pot sini. satu pot ya, jangan bawa ini doang. Betul. Sob. Tapi kalau Sob bawanya ininya doang, udah. Nah, itu pasti dipertanyakan tuh sama pihak yang berwenang gitu kan. Jadi ini bisa untuk menyeset gitu kan, menyobek gitu kan. Fungsinya sebagai tools. Bukan weapon ya, bukan senjata. Sama kayak tadi, kadang suka gantian, kadang suka kebawa dua-duanya, kadang salah satu. Ini juga ada nih, sama ada tangnya juga gitu. Nah, ini mungkin kayak yang MacGyver nih. Nah, ini ya. Satu lagi nih Bang, saya ada beberapa nih Bang sebenarnya Bang. Kalau bilah-bilah ada beberapa. Ini ada yang kecilnya versi mininya, ini gantungan kunci. Oh ya. Ada guntingnya juga gitu. Kayaknya sih ini untuk cewek ya, lebih Bisa. lebih penting sih ini biasa nih. Di dalam pot cewek ini biasanya sih suka ada biasanya. ini. Ini ada guntingnya juga. Cewek kan lebih apik ya biasanya kan. Betul. Kalau laki-laki biasanya yang gede-gede ya kan. Gede nggak Bang? Gede. Ya ini Iya. multi tools juga, folding knife yang ukuran kecilnya, sama ini nih glass breaker sama pemotong atau apa namanya, cutter. Baru lihat nih Bang. Iya. Ini. Oh, ini Nah gini Bang, betul. Ini ada bolnya dari besi ya. Ini glass breaker. ya Untuk pecahin kaca mobil. Kaca. Jadi ini yang tadi dibilang, jadi everyday carry. Iya. Mana tahu atau mana kalau kita dalam keadaan terdesak, dalam kendaraan umum lah atau transportasi umum Iya. gitu kan, kereta, Kendaraan gitu ya. LRT, MRT gitu kan, atau komuter lain dalam kendaraan, kita terjebak di dalam. Ini kita bisa pecahkan kaca untuk menyelamatkan diri atau keluar dari kendaraan tersebut. Ini gampang, tinggal diusap-usap, tekan sedikit pecah. Dan ini ada cutternya, Ya, cutternya buat biasanya seat belt. seat belt ya. Itu. Biasanya pada saat Gitu. biasanya kalau kita panik Ya. biasanya ini wah udah Nah, panik atau stuck seat beltnya gitu kan, sabuk pengaman kita macet gitu kan, kita udah harus keluar, kita bisa pecahin kaca, kita potong seat belt dengan cepat. Ini harus ada selalu dekat gitu kan. Mana tahu kita membutuhkan sewaktu-waktu, ini ada. Glass breaker, satu lagi lighting. ini penting juga sebenarnya. Penting. Ya, yang kecil-kecil aja, nggak usah bawa yang gede-gede gitu kan. Kalau gede-gede buat ronda Bang. Karena ada banyak jenisnya juga. Betul. Ya. Ada yang ini, ada juga yang kecil yang cuman Iya, ada yang seukuran ini. Ada seukuran ini. Ukuran ini dengan yang bisa intensitas cahayanya juga lumayan cukup terang Iya. kok gitu kan. Ada yang dicas juga, ada Betul. juga yang pakai Menggunakan baterai. baterai gitu. Jadi, ini juga penting sebenarnya. Tadi bisa buat glass breaker. Ini kadang sehari-hari juga bisa dibawa nih. Gitu kan. Ada whistle-nya juga sama kayak tadi. Ini dari bahan keras, bisa memecahin kaca juga gitu kan. Bisa juga buat self defense. Gitu. Ini penting juga. Korek juga. Jadi bukan hanya perokok yang bawa korek nih Bang. Iya. Kadang perempuan pun kadang sudah dipertanyakan, ih di tasnya kok ada korek, buat apaan sih gitu kan.
Nah itu jadi orang jadi ya kan karena di Indonesia kan ya agak tabu kalau yang kayak begitu Bang. Jadi sebenarnya sih itu kalau perempuan bawa korek ya mungkin dia sudah prepare gitu. Ya. Mana tahu dia sering menggunakan korek untuk untuk membakar sesuatu, butuh apa ya, di aktivitas di tempat kerjaannya betul, biasanya ya. Betul. Termasuk tadi peniti gitu kan. Iya, ada juga peniti, pinset itu penting pinset juga. Ya. Jadi sebenarnya ada satu pouch lagi, perkakas kecil-kecil lagi, perintilan kalau saya bilang ya yang biasa ada di tas saya tuh. Jadi ini bilah gitu kan. Ini bilah-bilah, ada satu pouch lagi perintilan, termasuk tadi benang jahit, jarum, gitu kan. Itu yang biasa buat perkantoran ya. Betul. Jadi sebenarnya setiap hari juga saya bawaannya lumayan berat sih, Bang. Tapi ya tadi karena sudah terbiasa akhirnya terbentuk kalau nggak bawa itu kayaknya insecure gitu. Jadi kayak kurang safe gitu. Iya, kurang nyaman. Kurang aman, kayaknya ada yang kurang nih gitu kan. Kayak abang deh, everyday carry-nya atau bawaan sehari-hari keluar rumah itu apa aja Bang? Coba Bang. Paling kalau gue yang buat sendiri sih ya pasti korek ya, karena emang gue perokok juga gitu kan. Iya. Pisau lipat itu ada di tas spek gue juga. Jadi dua itu aja sih. Di luar alat penunjang ini Bang. Iya. Ini juga Bang sebenarnya yang keseharian kan Bang ya. Kalau di perkotaan, abang tadi lupa nyebutin mungkin identitas Bang. Oh, pasti alat komunikasi, gitu. Itu termasuk dalam everyday carry kan? Everyday carry ya. Kemana-mana bahkan sekarang kita udah nggak bisa lepas dari itu. Jadi kebutuhan itu. Iya kan? Ya, identitas, alat transaksi kan, uang dan lain-lain. Terus alat komunikasi, jam tangan ya kan? Gitu. Itu everyday carry yang selalu ada kita bawa, entah tanpa bawa tas atau apalagi dengan tas pasti ada alat tambahan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Bang. Jadi ini sih sharing gitu kan, berdasarkan pengalaman juga dan mungkin bisa manfaat buat sobat-sobat juga gitu kan, buat teman-teman yang lain, bahwa alat-alat itu kita kenali dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan, dan kita juga harus tahu bahwa bersiap itu lebih baik. Kira juga nih. Nah ini sebenarnya everyday carry nggak sih Bang? Ini masuk nih Bang nih, sorry Bang. Ini termasuk bandana. Ini everyday carry banget. Ini banyak fungsinya yang pasti gitu kan. Lagi pandemik juga ya. Betul, bisa jadi masker ya kan. Kita bisa buat menyeka peluh ya. Tahu Bang peluh Bang? Keringat Bang gitu. Jadi ini penting nih Bang nih. Iya. Gitu. Terus selain ini kira-kira apa lagi Bang? Ini Bang yang kita pakai. Oh gitu. Ini juga ya. Ini penting banget gitu kan. Kita udah mau masuk musim kemarau, gitu kan. Paparan matahari bisa kita tutupi sedikit Bang, biar mata kita nggak terlalu terpapar matahari, karena matahari sekarang apalagi kita di kota ya, itu jahat banget. Kita mencegah itu lah Bang. Gitu. Ini juga selalu ada di tas gitu kan. Saya naik motor, saya taruh di tas, makanya ini nggak pernah lepas dari tas saya gitu. Salah satunya. Oke Sob, untuk versi kalian seperti apa bisa di kolom komentar ini, dan kita akan bahas lagi nanti barang-barang perintilan ini ya kan? Dan terima kasih juga kepada Sang Laki, Bang Ai, untuk mendapatkan barang-barang ini. Sobat bisa dibeli secara online ataupun di toko kami, Ara Outdoor. Terima kasih Sobat Ara.